Tuhan harus melihat di dalam diri kita orang yang bertumbuh, orang yang berubah, yang makin lama makin taat, makin lama makin mengasihi Tuhan, makin lama makin ditemukan sebagai seorang penyembah Tuhan. Hidup dalam kuasa yang mengubahkan itu ditandai dengan hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan kepergok sama orang lain baru bertobat. Ada juga orang yang kepergok karena melakukan sesuatu, dia cari kambing hitam, dia nyalahin orang lain, dia menyalahkan keadaan. Orang yang bertobat gak begitu. Orang yang bertobat itu dia tinggalkan dosanya. Dia tahu bahwa itu gak berkenan kepada Tuhan, maka dalam hatinya dia putuskan, aku gak mau lakukan ini lagi. Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Bicara kekudusan bukan berbicara ini boleh, itu tidak boleh. Bukan berbicara ini harus, itu tidak harus. Bicara kekudusan itu adalah perjalanan kita dengan Tuhan. Yang awalnya kita itu bagi hal yang lumrah. Satu kali Tuhan berkata kepadamu, dan engkau tahu, aku gak suka itu anakku, aku gak suka. Maka kita gak berani memegangnya lagi, gak berani menjamahnya lagi, gak berani melakukannya lagi. Kenapa? Karena dalam hati kita tumbuh kekudusan yang baru itu. Dan tiap-tiap orang itu berbeda, sesuai dengan level keintiman masing-masing. Tetapi kalau orang dunia melihat kita masih berada dengan selevel dengan mereka, setingkat dengan mereka, itu artinya kita gak jauh dengan mereka. Kekristenan bukan agama, kekristenan bukan ritual, kekristenan bukan penampilan, kekristenan bukan sesuatu yang dipamerkan kepada banyak orang. Kekristenan adalah perubahan yang ada di dalam. Dan orang-orang yang di sekitarnya tahu engkau berubah. Itu mengalami kuasa ibadah. Tetapi kau bertahun-tahun kau ngobrol dengan orang yang sama dan tidak ada perubahan, engkau gak jauh dengan orang dunia. Bangsa Mesir telah menjajah bangsa Israel 400 tahun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, setiap kali mereka ketemu dengan masalah sedikit, bangsa itu berkata, lebih baik tinggal di Mesir, lebih baik mati di Mesir. Kenapa bangsa Israel ini setiap kali menghadapi masalah langsung berkata, lebih baik tinggal di Mesir, lebih baik mati di Mesir? Sekalipun mereka sudah tidak di dalam negara Mesir, karena mereka tidak bisa mengeluarkan Mesir dari dalam hatinya. Demikian juga dengan umat Tuhan. Kalau dilihat sebagai orang yang rajin, orang-orang dunia melihat engkau belum bisa mengeluarkan Mesir dari dalam hatimu. Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot. Kenapa Yesus berkata ingatlah akan istri Lot? Itu cerita tentang di dalam kitab Kejadian, di mana Lot, istri dan kedua anak perempuannya pergi saat Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Perintah malaikat itu jelas dan tegas. Apapun yang terjadi, jangan pernah sekalipun kamu menengok ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Karena hatinya ada di belakang. Hatinya seperti truk yang penuh dengan beban. Beban keduniawian dan beban kedagingan. Truk itu kalau dalam kondisi jalan yang standar mungkin gak apa-apa. Tapi kalau ketika dibawa jalan mulai naik, truk itu gak bisa naik. Perjalanan rohani juga sama. Ketika lagi jalan standar, gak terjadi apa-apa, biasa, normal, lumrah.
Tapi dalam satu kali, ketika naik dalam satu tanjakan, orang yang hatinya penuh dengan beban, penuh dengan keduniawian dan kedagingan, nggak nyampe. Kekristenan itu masalah di dalam, bukan urusan penampilan, bukan urusan hafal lagu, bukan urusan dengar banyak khotbah, bukan urusan kenal dengan banyak pengkhotbah. Kekristenan itu urusan di dalam. Dalammu harus mengalami kuasa yang mengubahkan.